Inilah Radio Tasyafam 104,2 Suara negeri tercinta dakwah dan pendidikan. Bersama jaringan Mnet Radio Pemersatu Hati selalu dinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sehat Mari Pro, sahabat muslim dimana saja Anda berada, yang sedang menyimak 104,2 dan yang sedang menyimak live streaming kita di jaringan Mnet. Alhamdulillah mengawali pekan kita di hari Senin di langkah 30 Agustus 2021 atau bertepatan juga dengan 21 Muharram 1443 Hijriah. Kembali kita bersua di udara di ajang tausiah subuh bersama Jamu TTS Mari Pro. Makin nyata makin terasa lebih dari Jamu TTS biasa. Insya Allah selama 1 jam lebih ke depan kita akan menghadirkan kajian yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan mengawali suara kita telah kita hadirkan lagu Melayu religi dari Victor Kuta Barat, Surga di Telapak Kaki Ibu. Ya, nanti sahabat Sehat Mari Pro juga bisa bergabung di 0823 8644 7487 dan via SMS 0823 918534040 untuk bertanya seputar kajian dengan Ustadz kita. Dan langsung kita sapa Ustadz Uge yang telah hadir di studio kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa dulu sahabat Sehat Mari Pro Ustadz. Assalamualaikum semuanya sahabat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita pagi ini Ustadz? Masih golongan manusia yang dinaungi Allah, bagian ke-7, bagian ke-6 ya. Bagian ke-6 kalau Bagian salah. ke-6 ya. Ya sahabat muslim, ini dia kajian Ustadz Uge mengenai golongan manusia di bawah naungan Allah bagian ke-6. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, sikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama kembali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada saat ini Allah masih berikan nikmatnya kepada kita semua. Baik itu nikmat yang mungkin kita butuhkan untuk jasad kita, mungkin itu berupa makanan, mungkin itu berupa minuman, mungkin itu berupa kesehatan dan sebagainya, yang saat ini masih Allah limpahkan kepada kita. Ataupun nikmat yang dibutuhkan oleh rohaniah kita, mungkin itu berupa iman, berupa Islam, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun ilmu pengetahuan dan sebagainya yang mungkin dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Namun di sebalik itu, kadang-kala kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya pandai memakai dan menghabiskan saja, namun kadang-kala lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak mungkin kita bisa melangsungkan kehidupan kita
tanpa adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melakukan suatu kegiatan kita, nggak bisa bekerja, nggak bisa mungkin melakukan suatu agenda untuk mencari nafkah, ataupun ke tempat aktivitas lain. Tanpa izin dan rahmat Allah, kita tidak bisa apa-apa. Mungkin bagi yang telah berusia lanjut, bagi yang telah tua, mungkin begitu panjang usia yang diberikan Allah kepada mereka, mungkin telah lebih 60 tahun, bahkan di atas 70 tahun, 80 tahun ke atas. Itu maknanya apa? Bahwasanya Allah masih berikan kesempatan hidup kepada kita. Di ketika kesempatan itu Allah berikan kepada kita, maka apalagi usianya di atas 80 tahun, itu kesempatan emas bagi mereka. Bagaimana untuk bisa menambah amal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah masih berikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat, yang mungkin dosa masa lalunya begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kesalahannya begitu banyak kepada manusia lain. Lalu Allah berikan kesempatan untuk bertobat agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan kesempatan yang masih Allah berikan itu, sebelum Allah ambil kesempatan itu di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah meninggalkan dua pedoman untuk kita semua, yakni kitabullah dan sunnahnya. Jika kita banyak menyebut salawat dan salam untuknya, maka insya Allah dengan mudah beliau memberikan pertolongan kepada kita, memberikan suatu bantuan kepada kita. Insya Allah kita akan mudah mengarungi dan menjalani kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Makanya di ketika kita banyak berselawat, maka syafaat itu akan datang kepada kita pada hari kiamat nanti. Mungkin kita selama ini sedikit berselawat kepada Nabi, atau bahkan mungkin hanya di waktu sholat saja kita bersalawat, maka mulailah pada saat ini banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun nabi dan rasul yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun nabi dan rasul yang diutus ke atas bumi ini, tidak Allah berikan suatu izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada manusia manapun, kecuali hanya satu nabi, satu rasul, dan satu manusia, tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan yang namanya kesempatan untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, kita manusia tentulah ingin mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pertolongan itu di atas dunia, apalagi pertolongan dan perlindungan itu di hari akhirat kelak.
Ketika pertolongan dan perlindungan itu nggak ada lagi, yang dapat kita raih daripada keluarga kita, dari tetangga kita, dari manusia lain, maka tak lain dan tak bukan hanyalah mengharapkan perlindungan dan pertolongan Allah. Akan tetapi semua itu bisa kita dapatkan apabila kita selama hidup di atas dunia melakukan suatu hal yang baik yang bisa mendapatkan kita pertolongan di hari akhirat nanti. Semua pertolongan dan perlindungan itu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita nantinya apabila kita telah berusaha dalam kehidupan dunia ini. Maka berusaha untuk mendapatkan suatu pertolongan di akhirat tak lepas daripada usaha kita di waktu kita hidup di atas dunia. Pada hari-hari sebelumnya, kita telah bahas bahwasanya ada golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Yang pertama telah kita jabarkan sebelumnya, yaitu manusia yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua pemuda yang taat kepada Allah. Yang ketiga seorang yang terpaut hatinya ke masjid. Yang keempat dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, seorang yang berzikir kepada Allah sendiri, lalu air mata yang berlinangan. Yang keenam pada saat ini, insya Allah kita bahas pada kesempatan ini dan menjadi ilmu bagi kita semua. Maka yang keenam itu adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita kaya dan cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah Rabb semesta alam ini. Inilah pembahasan yang kita angkat pada saat ini. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah zina, berbicara masalah hubungan laki-laki dan wanita yang bukan muhrim sebelum menikah, tentu pada saat ini sangat-sangat banyak kita lihat. Apalagi pemuda dan pemudi pada saat ini yang begitu luas dalam melakukan suatu pergaulan bebas. Pemuda dan pemudi pada saat ini hobinya kumpul kebo, ke sana dan ke sini, pergi bersama-sama ataupun berduaan sebelum mereka menjalin hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan pernikahan. Banyak pada saat ini, baik itu mungkin di kalangan orang kaya ataupun dari kalangan miskin ataupun dari kalangan manapun, yang telah usia yang mungkin telah mencapai usia pubertas ataupun usia remaja pada saat itu, yang telah mengenal yang namanya arti cinta dan kasih sayang, telah tertarik kepada lawan jenisnya. Sebelum mereka menikah, banyak melakukan hubungan di luar pernikahan yang mungkin hubungan itu tidak diperbolehkan oleh agama. Apalagi pada saat ini, pengaruh globalisasi, pengaruh teknologi dan komunikasi begitu luas, begitu cepat mempengaruhi kaum yang muda dan yang mudi. Semuanya tentu butuh perhatian bagi orang tua untuk perhatiannya kepada anak-anaknya. Kenapa seperti itu? Sebab pengaruh daripada teknologi
yang ada pada saat ini sasarannya adalah pemuda dan pemudi. Kenapa seperti itu? Karena pemuda dan pemudi itu belum begitu stabil, mudah terpengaruh, mudah mendapatkan suatu cobaan dan godaan, mudah mendapatkan suatu hal yang mungkin tidak diperbolehkan. Akan tetapi karena kondisinya dalam kondisi remaja dan muda, maka dalam usia itu gampang untuk terpengaruh. Coba kita lihat pada saat ini kenyataan yang berkembang di atas dunia, yang saat ini nggak tahu lagi mana yang pasangan itu sudah menikah, mana pasangan itu yang telah menikah. Hampir tidak tahu bedanya. Sama saja. Ini yang belum nikah, ini yang sudah nikah. Gayanya, modalnya, pergaulannya sama saja pada saat ini. Kadang-kadang kita sangka udah nikah, ternyata belum. Itulah model-model bentuk-bentuk pergaulan yang terjadi pada saat ini. Ini artinya apa? Akan mendekati yang namanya perzinaan. Allah sudah katakan dalam ayatnya, la taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina. Mendekati saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi melakukan yang namanya zina. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah diperlihatkan isi neraka. Begitu banyak isi neraka yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak contoh-contoh ataupun tamsil-tamsil yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mungkin Rasulullah mendapatkan suatu pandangan isi nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mungkin Rasulullah melihat umatnya di dalam neraka itu, ada yang dipukul kepalanya. Kadang-kadang dia sendiri yang memukul-mukul kepalanya, hancur kepalanya, lalu dibulatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali, diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah utuh kepalanya itu dipukul lagi dengan besi yang terbuat daripada api neraka. Lalu setelah dipukul kepalanya lagi, hancur lagi. Setelah itu Allah utuhkan lagi, dia pukul lagi, hancur lagi. Begitu terus menerus. Itu tamsil, salah satu tamsil daripada manusia yang mengisi yang namanya neraka. Lalu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini tamsil apa ya Jibril?" Lalu Jibril mengatakan, "Inilah contoh azab yang akan dirasakan oleh umatmu di ketika umatmu di waktu hidup di atas dunia enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mau sholat, nggak mau sujud kepada Allah. Lalu kepalanya yang semestinya digunakan untuk sujud kepada Allah, dia tidak gunakan untuk sujud kepada Allah. Mungkin contohnya melalui sholat. Maka di dalam neraka kelak, dia akan memukul kepalanya sendiri sampai hancur. Lalu diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali. Dan dia pukul lagi, hancur lagi, diutuhkan lagi, dia pukul lagi, hancur lagi. Begitu terus menerus. Itulah orang atau gambaran kata malaikat Jibril, orang yang enggan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tamsil, yaitunya orang yang memukul mukanya sendiri. Hancur mukanya
diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali, lalu dipukul lagi sampai hancur, lalu diutuhkan oleh Allah kembali. Begitu terus menerus. Lalu bertanya lagi Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini apa lagi ya Jibril?" Lalu Jibril mengatakan, "Inilah di antara umatmu yang di waktu hidup di atas dunia sering menggunjingkan saudaranya, sering mengorek-ngorek aib saudaranya, memperbincangkan keburukan saudaranya. Inilah contoh tamsil nanti azab yang diterima umatmu di dalam neraka kelak." Suka berkunjing, suka memperbincangkan kejelekan orang lain, padahal sebetulnya innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu sesungguhnya bersaudara, kata Allah. Berarti ketika kita mengorek-ngorek aib orang lain, sama saja kita mengorek aib diri sendiri. Makanya menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Nah, inilah gambarannya. Ada pula gambaran itu di dalam neraka, yang orang itu ditusuk kemaluannya, lalu sampai menembus kepada kepalanya, lalu dipanggang kayak sate. Begitulah azab yang diterima manusia di dalam api neraka kelak. Lalu ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ini apa lagi ya Jibril?" Lalu Jibril menjelaskan, "Inilah di antara umatmu yang di waktu hidup di atas dunia suka berzina, suka melakukan suatu hubungan yang tidak diperbolehkan oleh agama antara wanita dan laki-laki yang belum muhrim sebelum dia menikah." Inilah azab yang dipadihahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada suatu gambaran, suatu tamsil yang dipadihahkan Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu, ketika seorang laki-laki ataupun wanita yang mampu menahan suatu kehormatannya, menjaga kehormatannya, menahan dan menjaga kemaluannya daripada berzina, maka salah satu orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita kaya dan cantik. Lalu laki-laki itu berkata, "Aku takut kepada Allah Rabb semesta alam." Ini jarang kita temukan laki-laki yang ada seperti ini pada saat ini. Diajak oleh wanita cantik dan kaya untuk berzina, lalu mengatakan, "Aku takut kepada Allah." Nah, ini diajak kencan, takut kepada Allah katanya. Wanita mengajak berduaan, laki-laki itu mengatakan, "Saya takut kepada Allah." Wanita mengajak untuk berzina, laki-laki mengatakan, "Saya takut kepada Allah." Jarang kita temukan laki-laki yang ada pada kehidupan saat ini. Yang mungkin sebaliknya yang banyak. Ketika dia ajak ada wanita berpergian berduaan, laki-laki itu mau saja. Bahkan diporotin hartanya, diporotin uangnya, mau saja. Diminta dibelikan ini, dibelikan hadiah itu, dibelikan belanjaan ini. Laki-laki mau saja mengeluarkan uang demi kekasih dan pacarnya, padahal belum istrinya, belum nikah. Bodoh laki-laki seperti ini sebetulnya. Mau saja diajak mungkin ke sana dan kemari,
minta dibelanjakan, minta dijajani, minta uang kita, lalu kita kasih semuanya sebelum menikah. Pertanyaannya adalah, apakah kita dapat memastikan kalau kekasih kita itu, pacar kita itu adalah jodoh kita? Tak satu pun manusia yang bisa memastikan. Urusan jodoh, urusan Allah. Nanti menyesal, uang telah banyak habis, uang telah banyak keluar, harta kita telah kita berikan untuknya, pengorbanan kita semuanya untuknya, semuanya kita korbankan untuk dia dalam percintaan. Lantas ternyata Allah mengatakan bukan itu jodoh kita. Ini akan timbul penyesalan kelak. Untuk apa saya dulu berkorban untuk dia kalau bukan dia jodoh kita? Mungkin ada terselip pertanyaan seperti itu. Lantas di ketika kita telah mengorbankan segala sesuatu kepada kekasih kita yang belum muhrim, lalu ternyata bukan dia jodoh kita, kadang-kadang timbul penyesalan. Itulah salah satu hal kenapa pacaran itu dilarang oleh agama. Mendingan pacarannya setelah menikah. Setelah menikah, kalau mau pacaran ataupun mau bermesraan, terserah, dihalalkan oleh agama, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadi ibadah dalam pandangan agama. Allah memberikan agama yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ajarannya. Ini kalau berzina haram, nikah jalan keluarnya. Berjudi haram, jual beli jalan keluarnya. Banyak Allah berikan segala yang haram itu ada jalan keluarnya yang halal. Akan tetapi manusia itu kadang-kadang buta, gak mau dengarin. Ini yang halal kata Allah, yang haram diperbuatnya. Ini yang diperbolehkan kata agama, ini yang dilakukannya. Termasuk kadang-kadang berzina pun dia mengatakan karena enaknya berzina lalu dia lakukan dalam hidupnya, ternyata itu dilarang oleh agama. Maka ketika laki-laki yang soleh dia ajak untuk berzina oleh wanita secantik apapun dan sekaya apapun, kalau laki-laki itu soleh, taat ibadah beragama, taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan menolak perzinahan dan mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, teringat dengan sebuah kisah Nabi Musa alaihi salam. Di ketika itu istri daripada raja waktu itu yang berkuasa mengajak Nabi Musa atau Nabi waktu itu Nabi Yusuf mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Karena tampannya Nabi Yusuf ini, lalu dia ajak berzina oleh istri penguasa waktu itu. Zulaikha mengajak Nabi untuk berzina, Nabi Yusuf untuk berzina. Lalu di ketika itu Nabi Yusuf itu takut kepada Allah dan mengatakan, saya takut kepada Allah, saya nggak mau melakukan itu, nanti Allah azab saya, kata Nabi Yusuf. Akan tetapi dipaksanya Nabi Yusuf. Maka di ketika itu, di ketika Nabi Yusuf akan menghindar dan akan meninggalkan wanita ini, lalu ditariknya baju Nabi Yusuf. Lantas sobeklah baju Nabi Yusuf. Di ketika itu ada orang yang melihat, lantas mengatakan, wanita ini mengatakan Yusuf akan memperkosanya. Lantas di ketika itu seseorang mengatakan, kita bisa buktikan mana sebetulnya yang memperkosa, mana sebetulnya yang diperkosa. Maka seseorang mengatakan kalau seandainya baju Nabi Yusuf itu sobeknya di depan,
maka betullah Nabi Yusuf yang memperkosa. Tapi kalau sobek bajunya Yusuf itu di belakang, maka yang wanita itulah yang menarik Yusuf. Ternyata di ketika melihat baju Nabi Yusuf, sobeknya itu di belakang. Artinya apa? Wanita yang mempengaruhi, yang merayu Nabi Yusuf. Artinya apa? Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apapun cantik dan kayanya wanita menggoda dalam kehidupan laki-laki, kalau takwanya lebih diutamakan, imannya lebih didahulukan, maka mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut untuk berzina, apalagi pada kesempatan saat ini, apalagi pada masa-masa saat ini. Bukan hanya secara langsung saja seseorang berzina, bukan di ketika berduaan saja seseorang berzina, tapi melalui jarak jauh pun orang bisa berzina saat ini. Apa contohnya? Melalui handphone mungkin, melalui gadget mungkin, melalui alat komunikasi, mungkin melalui video call seperti yang dilakukan pada saat ini, mungkin melalui telepon-teleponan, ataupun apapun bentuknya, WhatsApp dan sebagainya. Banyak jalan saat ini yang bisa menjebak manusia kepada perzinahan. Di ketika manusia terjebak pada perzinahan, apapun bentuknya dan melalui apapun, nanti di akhirat dalam neraka ini suatu azab yang akan diterima oleh manusia yang suka dan hobinya berzina dalam kehidupan mereka. Makanya seseorang yang baik itu dalam pandangan agama, salah satunya ada wanita ataupun laki-laki yang mampu dan mau serta bisa menahan daripada amarah nafsunya, termasuk nafsu syahwatnya. Sebab nafsu syahwatnya besar godaannya. Kadang-kala laki-laki melihat kecantikan wanita bisa rusak imannya, bisa terpancing syahwatnya. Makanya oleh sebab itu bisa mengarah kepada zina. Makanya Allah pesan betul kepada kita, la taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Siapapun itu, bukan yang muda-mudi saja, bahkan orang atau suami istri pun yang telah menikah pun bisa terjebak kepada zina. Kenapa tidak? Zina mata, zina telinga, zina lidah, zina tubuh, anggota tubuh lainnya misalnya. Apalagi yang telah berumah tangga, yang punya suami dan istri, apabila melakukan perbuatan zina, tentulah azabnya lebih besar daripada orang yang belum menikah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi segala sesuatu yang diberikan dalam kehidupan kita oleh Allah, apapun bentuk titipan Allah kepada kita, apalagi manusia diberikan iman, diberikan akal dan nafsu, mana yang lebih dahulu kita dahulukan, mana yang lebih penting kita utamakan? Tentulah iman dan akal. Karena nafsu, manusia apabila dikuasai oleh nafsunya, maka manusia itu akan mengalami suatu celaka dalam hidup mereka. Maka salah satu golongan yang dilindungi oleh Allah, yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak, adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang kaya dan cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Jadi marilah kita sama-sama, apalagi yang muda dan yang pemudi, mari kita sama-sama jaga kehormatan kita. Nanti kalau Allah sudah menghalalkan hubungan itu, maka itu jangankan dosa, malah ibadah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan pengajian pada saat ini yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu manfaat dalam kehidupan kita, dan insya Allah kita mampu menjaga
diri kita untuk supaya jangan terjebak kepada lembah perzinahan. Fa'tabiru ya ulal absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Ustaz Uki yang telah menyampaikan tausiah di ruang dengar kita mengenai manusia yang berada di bawah naungan Allah bagian ke-6. Silakan